Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nina Hidiani dengan NPMC 10240091. Saya Anandia Ika Devi Prameswari dengan NPMC 10240096. Saya Irfani Ayunisa dengan NPMC 10249002. Kami akan menjelaskan tugas pembuatan sistem akuntansi di Microsoft Excel. Selamat menonton. Jadi kita masuk ke Excel, lalu kita save dulu dengan si namanya, yaitu aplikasi Excel akuntansi. Setelah itu kita bikin master akun. Nah, di sini sheetnya kita rename aja dengan nama sheetnya yaitu kode. Lalu di sini kita isikan saja daftar akunnya. Lalu selanjutnya ada kode dan nama akun. Selanjutnya ada pos atau posisi, SN atau saldo normal, dan saldo awal. Serta di bawahnya kita tuliskan debit dan juga kredit. Kita rapihkan dulu posisinya. Selanjutnya kita border agar kelihatan lebih rapi juga. Dan setelah itu kita blok ke bawah. Kita berikan border juga sama. Setelah itu di kode kita masukkan kode-kodenya untuk setiap akun dan nama akunnya. Nah, yang aktiva sudah. Sekarang kita bikin kode 2 yaitu kewajiban. Di sini kita bikin akunnya utang usaha dan juga ada utang gaji. Setelah itu ada ekuitas untuk kode ketiga. Di sini ada modal pemilik dan juga ada prive. Lalu kita susun lagi kode-kodenya. Selanjutnya ada pendapatan untuk kode keempatnya. Di sini kita masukkan akun pendapatan jasa saja. Lalu untuk beban termasuk ke kode 5. Setelah itu kita bikin lagi untuk kode-kodenya. Nah, untuk yang 51110 kita buat beban gaji. Lalu juga ada beban sewa. Di bawahnya ada beban listrik. Lalu yang terakhir di sini ada beban perlengkapan. Lalu kita rapikan kembali si format tabelnya. Selanjutnya di bagian pos ini kita akan memberikan validasi. Tujuannya untuk memberikan pilihan pada yang akan menggunakan aplikasinya nanti. Nah, di sini yang pertama kita akan di settingnya, lalu di allow-nya itu kita memilih list, dan di search-nya ini
kita manual saja, isikan NRC dan LR. Kemudian setelah itu isikan input message-nya agar tujuannya itu ketahuan siapa yang buat. Nah, di sini kita ketik nama kita, tujuannya untuk memperjelas file ini bahwa kita yang membuatnya gitu. Bisa dilihat di sini langsung di dalam posisi postnya itu ada pilihan NRC atau LR. Selanjutnya di bagian SN juga sama, kita membutuhkan validasi. Yang pertama allow-nya kita pilih list, dan di source-nya ini kita ganti dengan DB dan KR atau debit dan kredit. Lalu di error ini title-nya kita isikan error, dan error message-nya kita ketik silakan pilih salah satu. Maka di SN juga akan sama, keluar seperti di post tadi si pilihan-pilihannya. Nah, selanjutnya kita blok saja ke bawah, maka akan keluar. Nah, di sini untuk yang masuk neraca di sini ada kode dari 1 sampai 3, dan yang untuk 4 sampai 5-nya ini termasuk ke laba rugi. Lalu di SN-nya juga sama, kita ganti untuk yang kode dari 2 sampai kode 4 kita ganti jadi kredit. Setelah itu di format yang saldo awal kita ganti dengan akunting. Di bawahnya kita isikan balance untuk si debit dan kreditnya. Nah, di sini kita rapikan lagi supaya orang lebih tertarik dengan aplikasi yang kita buat. Kita juga bisa memberi sedikit warna. Selanjutnya kita bisa hapus sheet yang tidak terpakai. Setelah itu kita bisa hilangkan grid line-nya di view-nya, di bagian view. Lalu akun yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya di sini kita bisa blok formatnya dan ganti namanya jadi T akun. Lalu kita juga bisa blok kolom kode dan ganti namanya jadi kode akun. Setelah itu kita bisa menambahkan sheet 2 dan rename juga namanya dengan jurnal. Lalu setelah itu kita isi, yang pertama itu ada nama perusahaan, yang keduanya format jurnal, yang ketiganya itu ada periodenya. Di sini periodenya yaitu Desember 2025. Setelah itu di bawahnya ada tanggal, ada ref, ada keterangan, lalu ada kode, dan juga ada nama akunnya. Di sebelahnya ada debit dan juga kredit. Kita rapikan kembali formatnya. Kita bisa berikan juga tabel agar terlihat lebih rapi. Lalu selanjutnya kita juga bisa memberikan sedikit warna. Nah, di sini setelah itu di bagian kode kita bisa memberikan validasi lagi. Ganti dengan allow-nya ganti dengan list. Lalu data validasinya kita isi dengan
kode akun. Nah, maka bisa dilihat di sini kode akunnya. Lalu pada nama akun kita bisa menggunakan rumus if, lalu kita pilih kode sama dengan kosong kutip 2 kali, lalu titik koma dan juga kosong lagi. Jadi logikanya jika si kode ini kosong atau tidak ada nilainya, maka di sampingnya juga akan kosong atau tidak ada isinya. Kemudian jika salah, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita klik kodenya, kemudian kita cari di T akun, kemudian di kolom kedua. Lalu range lookup-nya kita berikan saja 0 dan kurung tutup 2 kali. Lalu kita blok saja ke bawah di nama akunnya. Lalu di sini kita bisa rapikan si format tabelnya. Kita bisa hide. Nah, jadi terlihat lebih rapi. Lalu di sini selanjutnya juga kita bisa menghapus view-nya di grid lines. Dan kita juga bisa merapikan si tabelnya. Lalu kita blok dan berikan border dan juga warna, dan jangan lupa kita bold juga. Kemudian di sini saya akan menambahkan lagi kolom, kita taruh di tanggal saja. Lalu klik insert 3 kali. Yang akan kita gunakan ini di kolom C. Nah, di kolom C ini kita akan membuat untuk kepentingan si buku besarnya. Jadi sama dengan if, lalu kode akunnya sama dengan kita namakan kode tanda petik, lalu titik koma, dan kita pilih kodenya lagi ini, lalu titik koma lagi dan kosong kutip 2 kali, lalu kita akhiri dengan kurung tutup. Lalu di sini kita bisa namakan KB atau kode bantu. Nah, selanjutnya kita ke sheet selanjutnya, yaitu buku besar atau BB. Terus kita ganti fontnya jadi Arial nomor 10. Terus kita beri nama perusahaan sesuai sama jurnal umum PT Kambing, buku besar, terus ada akun, ada periode Desember 2025. Terus kita kasih nomor, tanggal, ref, keterangan, sama saldo. Saldonya ada debit sama kredit, ada 2 ya. Nah, kita kasih nama debit, terus yang sebelahnya kredit. Habis itu kasih saldo, nama saldo. Terus kita rapihin aja itu. Kita kasih kolom ya biar rapi. Terus biar nggak susah ngebedainnya, kita rapihin semuanya itu biar kayak kalau misalnya mau namain nggak susah. Terus kita dari situ pendekin, pokoknya di sini bagian ngerapihin aja ya teman-teman. Terus udah gitu kita jangan lupa juga semuanya dikasih kolom biar rapi juga. Terus jangan lupa dikasih warna ya. Nah, habis itu kita buat kolom lagi, jangan banyak-banyak ya guys ya, secukupnya aja, sesuai sih apa yang mau kita
bikin berapa jurnalnya gitu sesuai perusahaannya atau gimana. Jadi kalau misalnya mau diedit-edit nanti tinggal dikolomin lagi. Terus misalnya ini kita kasih keterangan saldo awal, terus kita pakai rumus if C9 di tanggal, terus value if true, terus ketik yang B9, terus ditambah 1. Ini rumus ya teman-teman. Terus kita tinggal tarik ke bawah aja di sini. Nah itu kan udah diklik enter tuh bakalan kosong karena udah masuk rumusnya ya. Terus kita buat lagi kolom baru, itu namanya kode. Kita buat pilih akun, jadi kayak kita rapihin dulu, terus kita masukin nanti bakalan ada akun apa aja supaya otomatis masuk ke buku besarnya. Terus selanjutnya kita di sini klik yang date validation, kita ketik kode akunnya. Nah, di sini ada kode akun. Tuh, jadi kayak otomatis. Terus kita di kolom yang sebelahnya kita ganti ya nama boxnya ini jadi filter. Kita klik rumus if atau filter, terus kita beri aja silahkan pilih akun VLOOKUP, terus filter, pencet yang silahkan pilih akun, terus akun, tutup. Nah jadi otomatis kalau misalnya kita mau pilih gitu, pilih berapa, misalnya contoh ke 10120, jadi emang di kolom buku besarnya udah otomatis sesuai sama silahkan pilih akun yang mau dipilih. Nah step selanjutnya kita kasih rumus lagi ya di format jurnalnya. Itu di sebelah kiri ada kodenya. Ini kita kasih rumus if, terus pencet yang H7 yang sesuai kode, terus kita pilih filter. Nah keluar. Jadi kalau misalnya mau pilih kode atau berapapun bisa kita klik apa yang kita mau sesuai. Nah ini di step selanjutnya kita coba kode yang ini emang 0, ditarik di KB nya emang 0 karena kita bakalan milih nanti kodenya mau apa. Terus kita bikin lagi kolom di sebelah KB, di sebelah kiri KB, dinamain kolomnya jadi KB2. Ini juga sama kode, ini kasih rumus if, klik yang C yang sebelah kolom KB2, terus kita masukin aja rumus, terus nah masukin count, ditambah if juga. Ini pokoknya diikutin aja ya step dan rumus-rumusnya. Ini dimasukin rumus-rumusnya, terus kita klik enter abis itu ya teman-teman. Nah ini bakalan kosong, terus kita tarik lagi ke bawah, itu juga bakalan kosong karena belum tahu apa yang mau dimasukin kodenya. Sama kita rapihin, kita buat tabel. Terus yang di jurnal debit ini kita ubah ya namanya jadi J debit dan J kredit. Terus masuk selanjutnya ke buku besar lagi, kita pilih akun apa yang mau dipilih, kita buat kolom baru ya teman-teman. Kita masukin lagi rumus sama dengan VLOOKUP, terus filter, terus T akun. Nah itu yang keluar bakalan debit ya karena kita klik sesuai rumus. Nah terus masukin yang kelima karena kita masih 0 saldonya. Ini disalin aja, terus ini kita klik ya di bagian yang E6, itu kita masih 0 karena saldonya juga belum ada, jadi masih 0.
Terus di kolom H ada kolom namanya saldo, itu kita masukin lagi rumus if, terus ketik L3 yang debit itu, terus udah kayak gitu kasih rumus if terus L3 yang debit terus sama dengan, terus kasih juga rumus yang debit, ketik debit terus tanda kutip di atasnya. Nah ini juga sama di titik koma, terus kita klik yang kredit, yang debit, maksudnya yang debit yang di F, maaf, sama yang kredit. Nah ini udah kita di enter aja. Nah terus itu bakalan keluar 0 ya, karena kita belum ada saldonya yang mau dimasukinnya berapa, karena ini baru contohnya aja. Di sini kita berikan tanggal, dan untuk tanggalnya 1 Desember 2025. Lalu kita copy ke bawah. Nah, di bagian keterangan di sini kita akan memberikan jurnal. Untuk transaksinya ada setoran modal awal, lalu kita copy ke bawah. Untuk di bagian kode di sini kita harus melihat dulu di daftar akunnya. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan ya dalam pencatatan. Setelah itu kita pilih kode 1110 yaitu kas. Lalu kita lihat lagi di bagian kode untuk kode modal pemilik yaitu 31110 dan kita masukkan saja. Untuk nominal transaksinya di sini saya isikan 50 juta di debitnya dan juga kredit. Lalu kita blok ke bawah dan kita ganti jadi akunting. Dan kita rapikan kembali si format tabelnya. Setelah itu kita berikan lagi satu transaksi karena minimalnya di sini ada harus ada 2 transaksi. Kita isikan tanggalnya. Lalu kita copy ke bawah. Selanjutnya di sini saya isikan keterangannya. Contohnya adalah pembayaran sewa, yaitu membayar sewa 1 tahun. Lalu untuk jurnalnya di sini ada sewa dibayar di muka. Untuk di debitnya dan juga kas di kredit, kita lihat lagi kodenya yaitu 1140. Lalu kita kembali lagi ke jurnal. Untuk nominalnya kita isikan saja 12 juta. Selanjutnya di sini kita lihat untuk yang kode 1110 di buku besarnya. Kita pilih kodenya. Nah, di sini akan keluar di kode bantunya. Selanjutnya di sini kita akan modif sedikit lagi. Nah, di bagian tengahnya kita tambah dan C7 lagi. Nah, di sini akan keluar, maka akan menjadi 1120 dan 21110. Lalu selanjutnya di tanggal kita masukkan rumus if. Lalu kita pilih filternya. Selanjutnya sama dengan 0, titik koma 0. Lalu beri VLOOKUP. Selanjutnya di sini kita pencetin nomornya dan si akunnya ini. Lalu kita blok dari kolom B sampai kolom K dan diabsolutkan. Lalu kita pilih untuk kolomnya 4 dan 0, lalu kurung tutup 2 kali. Nah, di sini karena ada sedikit kesalahan, maka
kita akan ubah dulu formatnya menjadi tanggal, lalu kita perbaiki lagi. Nah, di sini akan keluar si tanggalnya, lalu kita copy saja sampai ke bawah. Nah, untuk yang nomor 3 di sini error, maka untuk menghilangkan errornya, di sini kita menambahkan rumus if error, lalu tanda kutip 2 kali, kemudian kita enter, lalu kita copy ke bawah. Nah, maka di sini akan hilang. Untuk mengisi refnya, kita harus melihat dulu di kolom jurnal. Di sini untuk kolomnya ada di kolom 8, kemudian sama dengan if, lalu tanggalnya sama dengan 0, maka di sininya juga akan 0. Kemudian jika salah, maka di sini kita akan VLOOKUP, kemudian nomor dan filler. Kemudian kita blok kolom B sampai kolom K, lalu kita absolutkan. Setelah itu kolomnya nomor 5, lalu 0 dan tutup kurung, enter. Maka di sini akan 0 karena tidak ada fungsi yang digunakan. Kemudian kita copy saja si rumusnya, lalu kita akan paste di keterangan. Kita ganti 5-nya dengan 6. Kemudian di debit kita paste kembali. Kemudian kita ganti kolom 5 menjadi 9. Lalu kita ganti kutip 2-nya jadi 0. Nah, di sini akan keluar si angkanya, si nominalnya. Nah, ini kita ganti jadi akunting. Nah, di kredit juga sama, kita copy dan paste. Lalu formatnya juga diganti jadi akunting. Dan 9-nya ganti jadi 10. Untuk yang saldo di sini kita menggunakan rumus if. Lalu kita klik si debitnya yang di kolom L. Lalu sama dengan DB. Lalu klik saldo yang di atasnya dan ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Begitupun sebaliknya untuk yang pengurangan. Nah, di sini kita enter saja. Lalu selanjutnya kita copy ke bawah untuk si refnya. Lalu debit, kredit dan juga saldonya juga. Untuk yang saldo kita ganti juga formatnya menjadi akunting. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan nomor lagi di bagian kolom. Kita klik insert 2 kali. Kemudian kita tambahkan di sini tulisannya filter. Di bawahnya kita tambahkan angka 1, lalu di bawahnya lagi kita akan menggunakan rumus if. Lalu klik tanggal sama dengan 0 kutip 2 kali, lalu 0 dan 1. Selanjutnya kita blok ke bawah. Kemudian di filternya ini kita bisa berikan filter, ada di data, lalu klik filter dan akan keluar. Nah, di sini kita bisa pilih mana nomor yang mau kita lihat. Di sini ada bisa select all atau misalkan kita pilih 1 aja. Lalu kita blok ke bawah dan kita berikan di sini si nomornya ini warna putih. Si filternya juga kita ubah jadi warna putih dan untuk font letternya kita berikan warna hitam. Lalu untuk 1110 ini kita berikan border. Nah, selanjutnya karena agar terlihat lebih rapi, untuk kolom N sampai kolom terakhir kita hide saja, kita blok. Yang bawahnya juga sama, kita blok. Lalu kita pilih hide. Selanjutnya untuk kolom yang sisanya ini agar terlihat lebih rapi juga, kita hilangkan si view-nya di grid lines. Lalu jika kita klik filter dan kita hilangkan angka 0-nya, maka yang keluar ini hanya ada angka 1 saja. Kita pindah ke jurnal. Di jurnal juga sama, untuk kolom A sampai kolom C-nya kita hide.
Lalu di bagian headingsnya juga view-nya kita hilangkan. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Ini dia hasilnya dari bagian-bagian yang telah kita buat. Pertama dari kode, lalu dari jurnalnya, dan juga terakhir buku besar. Jadi selanjutnya kita bakalan bikin neraca lajur. Nah, yang pertama itu kita ketik dulu nama perusahaannya, terus neraca lajur dan periodenya. Periodenya itu Desember 2025. Terus habis itu kita bikin kolom kode, nama akun, saldo normal, sama pos itu posisi akun. Terus bikin juga kolom saldo awal, ada debit sama kreditnya, neraca saldo, debit dan kredit. Terus bikin kolom penyesuaian, debit dan kredit, samain. Terus bikin neraca saldo setelah disesuaikan, debit dan kredit. Habis itu kita juga bikin di sebelahnya kolom laba rugi, di bawahnya debit kredit. Terus ada kolom neraca juga. Habis itu kita sesuaiin, dibikin tabel, dikasih tabel dan dirapihin. Nah, di kolom neraca lajur ini kita bakalan sesuaiin tabel-tabel ini dan dirapihin. Di sini kita rapihin dulu biar enak dilihatnya. Kita bikin tabelnya sampai bawah karena kita bikin beberapa akun. Kita kasih tabelnya, kasih garis-garisnya. Nah, habis itu ini kita masih rapihin ya di sini. Oke, kita ini masih rapihin tabel-tabelnya. Kalau udah kita masuk ke kolom kode. Nah, dari kode ini tuh kita tinggal salin aja dari sheet yang kode yang kemarin udah dibikin. Terus tinggal di copy dan paste. Habis itu kita bikin tabel baru karena itu tadi nggak cukup, kurang maksudnya. Terus habis itu buat di nama akun ini kita pakai rumus if B8 itu buat kode. Terus kalau misalnya 0 kita kasih juga clock up B8. T akun itu kita udah bikin ya yang di sheet sebelumnya. Terus 2 0 kita tinggal sama dengan, terus habis itu udah jadi nama akunnya Aktiva sama kayak yang di sheet sebelumnya udah kita bikin. Terus ini rumusnya itu kita tinggal copy paste aja di saldo normal. Tapi di saldo normal kita ubah akun 2-nya itu jadi akun ketiga. Nah, udah ada tampil debit. Terus di kolom posisi juga kita tinggal copy paste aja. Kita ubah 2-nya jadi kolom 3. Begitu juga di saldo awal kita copy paste aja terus ubah jadi kolom 5. Terus kita ubah di kredit jadi kolom 6. Di neraca belum guys. Terus habis itu kita dari kolom C, D, E, F, G sampai bawah kita tinggal copy dan paste, tinggal dikebawahin, nanti angka-angkanya muncul tuh. Nah, kita ubah dari kolom F, G sampai Q, kita ubah formatnya jadi accounting. Terus kita balik ke sheet yang bagian jurnal. Itu kita bikin yang kode bantu lagi. Ini kan udah ada nih ya, kode bantunya 2. Terus kita bikin lagi 2. Caranya itu kita klik insert kanan, terus klik enter row, habis itu ada D2 ini. Terus kita kasih refnya JP001 dan JP001 juga.
Terus habis itu di kode bantu yang sebelah kiri ini kita kasih rumus if left H7 itu bagian refnya. Ini kita masukin rumus-rumusnya. Ini emang masih kosong ya, kita ke bawahin nanti muncul angkanya. Nah, nanti muncul angkanya kayak gini, terus di neraca kita ubah jadi kolom neraca saldo sama penyesuaian. Nah, di kolom neraca saldo juga kita masukin rumusnya. Terus habis itu muncul angkanya, habis itu kita ke bawahin. Nah, ini udah pada muncul ya. Kita ke bawahin sampai bawah dulu. Ini kode bantunya udah ada. Habis itu kita balik lagi ke neraca lajur. Di H ini kita butuh satu kolom lagi, jadi kita dua kolom lagi, jadi kita klik kanan, insert dan enter row. Habis itu ini ada 2 kolom kosong, kita isi pakai debit, kredit. Kita isi rumus dulu ya guys, ini rumusnya sum if, terus kita lihat di jurnal ini. Sebelum ke mulai kita ini dulu ya guys, lihat rumusnya. Masukin rumusnya yang kayak di video ini. Dan nanti angkanya tuh sama kayak yang ada di jurnal guys, saldonya tuh entah itu di debit atau di kredit. Ini harusnya kolom L ya, kita ganti dulu jadi L. Sama kita kunci pakai F4 dan habis itu kita ke bawahin biar angkanya muncul. Sama kan kayak yang di debit jurnal sebelumnya, angkanya ini. Nih sama. Terus kita sekarang di kredit ya. Nah, buat di ini kita ubah dulu. Jadi kasih nama dulu, maksudnya ini kita kasih nama KBPNY, kode akun penyesuaian. Sama yang di neraca saldo juga kita ubah jadi KBNS. Nah, setelah itu kita di kredit masukin rumus sum if, terus yang kode akun tadi kita kan tadi udah dinamain, tinggal dimasukin ke sini. Terus ikutin rumus-rumus yang ada di sini dan klik enter. Terus kita ke bawahin, ini juga di kredit ke bawahin dan angkanya muncul saldonya. Terus di neraca saldo juga sama, kita masukin rumus sum if, maksudnya if, terus debit ditambah debit kurangi kredit, sama begitu pula di kredit. Nih kalian ikutin aja yang di video, terus kalau misalnya udah muncul tinggal dikebawahin muncul saldo-saldonya. Ini kita biar nggak pusing, kita ini dulu ya, bikin grup terus sembunyiin dulu, tapi itu opsional. Terus di kolom penyesuaian kita pakai kode bantu yang penyesuaian yang tadi KBPNY. Terus masukin rumusnya, di kredit juga sum if KBPNY sama dengan B8 dengan kredit. Oke, udah. Terus kita ke bawahin. Ini kita ke bawahin, muncul angka-angkanya. Dan neraca saldo setelah disesuaikannya kita bikin juga rumus
Ini ikutin aja ya guys rumusnya yang ada di video ini. Debit ditambah debit, kredit dikurangi kredit, kalau tidak sama hasilnya 0. Di kredit juga oke, nah ini kita tinggal dikebawahin, muncul, kebawahin, muncul. Dan di kolom laba rugi ini kita masukin rumusnya, terus lihat posnya di posisi akun itu N8 NRC salah harusnya kalau di laba rugi itu bukan NRC ya, tapi LR. Itu tadi aku salah guys. Kita ubah ya NRC-nya jadi LR karena ini kan kolom laba rugi. Nah, kita ubah jadi posisinya LR laba rugi. Masukin kredit. Oke, kebawahin. Nah, baru di kolom neraca ini kita pakai rumus yang NRC. Posisi NRC if jika bawahin. Oke. Ini udah selesai di neraca lajurnya, kita bikin tabel baru lagi di bawah buat kolom total. Ini di laba rugi kita bikin total, terus sum if tinggal kita tarik dan rumusnya kita tarik, terus udah deh guys. Ini kita bikin juga di laba rugi. Oke, debit tambah kredit. Ini kalian ikutin aja ya, lihat rumusnya. Oke. Nah, udah ada hasilnya sama. Kita lihat, kita masukin rumusnya dulu. If tidak besar dari 0, kalau misalnya rugi sama laba, ini oke udah muncul. Oke, terus kita sekarang tinggal coba ya bikin jurnalnya. Ini ceritanya penjualan sewa, terus masukin kodenya. Kita lihat dulu penjualan sewa itu berapa.
1.1120 nanti muncul sendiri nama akunnya piutang usaha. Terus di bawahnya kita bikin jurnal pendapatan, masukin kode akunnya, nanti muncul sendiri pendapatan jasanya. Nah, udah jadi. Misalnya ini 1.300.000 aja kali ya. Terus ini juga kreditnya pendapatan 1.300.000. Terus kita lihat sekarang di neraca lajurnya udah ada belum? Nah, udah ada kan, 1.300.000 sudah sesuai. Di situ kita bikin lagi tanggal 4 Desember 2005 ceritanya biaya-biaya. Terus lihat kita beban gaji aja kali ya. Terus ini juga bikin jurnal beban gaji, biaya, nanti muncul sendiri tuh. Ini mesti 200.000 aja. Apa udah ada? Oke, udah ada. Nah, sekarang kalau misalnya udah sesuai dan cocok, kita tinggal rapihin aja ini tabel-tabelnya biar lebih rapi. Gini kita bold, terus warnain biar enak dan rapi. Udah deh jadi guys. Nah, setelah membuat kolom neraca lajur, kita lanjut membuat sheet baru. Itu kita membuat neraca. Ini diganti dulu namanya dengan neraca, terus masukkan nama perusahaan, neraca, dan dimulai dengan periode Desember 2025. Kemudian kita beri kolom dengan nama kode, kemudian nama akun, terus kemudian saldo. Nah, kodenya masukin kode yang ada di neraca lajur ya teman-teman, masukin aja semuanya. Terus nah ini dimasukin dulu kode-kodenya semuanya ke bagian neraca. Terus kemudian kita tarik ke bawah atau kita copy. Nah, keluar nama kode akunnya akan keluar. Terus nama akun ini juga kita copy, kita pindahkan ke neraca, kita copy, kita paste. Ini kemudian kita rapikan dulu ya teman-teman. Terus kemudian di neraca lajur juga kita ganti namanya jadi neraca lajur. Kemudian di neraca kita masukin dulu kolom saldo normal, terus masukin rumus VLOOKUP, kemudian arahkan ke akun daftar akun, terus disesuaikan saja dan blok yang dibutuhkan saja. Di sini kita masih masukin rumus yang disesuaikan, terus di enter, kemudian kita klik saldo normal dan copy, maka akan muncul nama akun debit atau kreditnya. Terus kemudian kita ganti nama kolomnya jadi debit sama kredit, kita rapihin dulu. Nah, di debit ini kita masukin rumus sama dengan VLOOKUP, terus B7 titik koma neraca lajur, kemudian klik kolom 17, kita coba copy ke bawah, maka angkanya akan pindah otomatis. Nah, selanjutnya yang kredit sama, tinggal kita copy dan ubah rumus menjadi kolom 18. Kita tarik ke bawah dan kemudian ganti menjadi accounting format. Sama yang debit juga diganti jadi format accounting. Debitnya sama kredit kita tarik ke bawah, terus kita ganti jadi format accounting.
di format akunting. Terus kita lanjut membuat kolom baru, ada kolom namanya saldo. Beri nama saldo di kolom baru, terus kasih rumus if jika D7 maka debit, jika benar debit dikurangin kredit, jika salah kredit dikurangin debit, begitu sebaliknya. Terus di saldo ini kita tutup, terus copy saja ke bawah dan ganti lagi ya formatnya menjadi akunting format. Terus kita buat, nah ini kita buat jadi satu grup data. Ini kayak contohnya akun 1 dengan akun 1, pokoknya disesuaikan aja sama apa yang dibutuhkan. Nah ini di akun 1 kita kasih nama total aktiva lancar, kita rapihin juga, terus kita kasih rumus sama dengan sum, terus copy yang G, pokoknya itu biar jadi totalnya ada sekian. Terus yang selanjutnya kita kasih nama total aktiva tetap sama rumusnya sama dengan sum, terus ditarik karena ini enggak ada saldonya jadi 0. Terus kemudian kita kasih nama total aktivanya juga ditambah ya, karena total aktiva tetap gak ada jadi tetap 100. Terus total kewajiban sama dengan sum ya, sama masukin rumus yang kayak tadi. Terus kemudian total ekuitas, karena ini cuma contoh aja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada salah penjelasan, salah kata, dan kurang menjelaskan dalam menyusun bentuk videonya. Semoga videonya bermanfaat di kemudian hari. Dan semoga juga dapat dimengerti untuk semua orang. Kami kelompok kambing. Hehe.